Tanyain, grogi saya nanti. Oh nggak apa-apa sekali, nggak bener, canda doang. Harus lepas masker lah. Oh iya, biar saya nggak. Oh. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda. Biasanya kalau siswa panggilnya Miss Dea, mengajar fisika, sains, dan math. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widi Astuti, biasa dipanggil Miss Widi. Di sini saya mengampu mata pelajaran biologi. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Utama Putriani, biasanya dipanggil Miss Kiki. Kalau saya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Yanti, biasa dipanggil Miss Melda. Nah, kebetulan saya mengajar mata pelajaran sosiologi. Oke, perkenalkan nama saya Meika Nurul Wahidah. Saya adalah seorang guru pada mata pelajaran sejarah. Baik, perkenalkan nama saya Azhari Wahyuwidodo. Saya mengajar bahasa Indonesia. Oke, perkenalkan nama saya Adi Saputra, Mr. Ade biasa dipanggil, mengajar bahasa Indonesia di SMA Global Islamic Boarding School. Baik, perkenalkan nama saya Endik Panjaitan. Saya ulang lagi ya, Endik Panjaitan. Saya mengajar sport di SMP dan SMA Global Islamic Boarding School, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Hello, hai guru hebat. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ansori, biasanya panggilan Pak Ansori. Saya guru IPS terpadu SMP Global Islamic Boarding School. Alasan utama menjadi guru. Wow, pertanyaan pertama ya. Ya, karena memang ingin mengajar dan maybe it's my passion. Oke, baik. Karena saya berada pada keluarga guru ya, merupakan panggilan jiwa, sehingga saya merasa bahwa guru adalah bagian dari ibadah dan sekaligus juga membuat anak-anak menjadi lebih berprestasi. Alasan saya mau jadi guru itu balas dendam. Benar, karena saya termasuk orang yang lemah di pelajaran, katakanlah bodoh dalam tanda kutip, hingga akhirnya saya merasa saya nggak pengen orang-orang juga bakal ngerasain seperti apa yang saya rasakan. So saya bertekad untuk menjadikan diri saya sebagai korban, sebenarnya bukan korban sih, tapi lebih ke arah pejuang untuk mengurangi atau bahkan meningkatkan kebalikan dari kata bodoh tadi. Awalnya nggak sengaja, tapi lama-lama I'm into it gitu sih. Sebenarnya sih nggak kepikiran, tapi pas dijalani ternyata menjadi guru itu luar biasa loh. Kita nggak hanya transfer knowledge, tapi juga kita dapat wawasan yang baru dan juga kita bisa asik aja gitu loh, sama-sama belajar. Nggak hanya dari siswa, tapi kita juga bisa belajar dari lingkungan sekitar. Kenapa jadi guru? Kalau buat saya jadi guru itu adalah salah satu proses atau cara kita untuk menjadi pembelajar seumur hidup sih. Iya, jadi kita bisa nggak cuma ngajarin, tapi ketika proses belajar itu kita juga banyak pembelajaran di dalamnya kan sama anak-anak gitu. Saya suka berinteraksi dengan orang-orang, saya suka anak-anak, saya suka aja gitu loh. Saya bukan tipe pekerja yang bisa bekerja di kesepian gitu. Saya harus ketemu dengan orang-orang sih, harus rame gitu. Oke, Swidi? Kalau saya jujur nih ya, kalau alasan pertama jadi guru itu dulu karena ayah nih yang pilih ya. Jadi karena ayah itu kan anaknya ada banyak nih. Jadi udah di setting nih, nanti anak pertama jurusan ini, anak kedua jurusan ini. Nah kebetulan untuk saya tuh milihkan jadi guru. Nah entah kenapa tuh kayaknya udah lihat aja sih, kayaknya oh ini cocoknya jadi guru nih. Karena kan kita percaya ya ridho orang tua itu juga ridho dari Allah ya. Jadi ya diikutin aja, dijalanin, dan alhamdulillah sampai sekarang juga enjoy aja jadi guru. Alasan yang paling mendasar adalah saya pengen dan merasa bangga bila melihat orang bisa berprestasi karena saya. Dia bertahap nih, 4 tahun ngajar, setelah itu berhenti mengajar, baru mengajar lagi. Kira-kira kalau dihitung sekitar 12 atau 13 tahun. Saya jadi guru sejak tahun 2013. Itu berapa tahun berarti ya?
ini akibat karena waktu kecilnya jarang belajar nih. Berapa 8 tahun ya? Kira-kira udah hampir 3 tahunan. Berapa lama ya? Kurang lebih sekitar 6 tahun mungkin. Berapa lama ya? Belum ada 1 tahun sih, Miss. Iya, karena saya baru lulus tahun kemarin dan ini adalah tahun pertama saya ngajar, gitu. Saya jalan 4 tahun, sekitar 4 tahun. Saya jalan 7 tahun. Dihitung kurang lebih 9 tahun ya. Dari 2012 sampai sekarang 2021. Dalam mengajar yang nggak bisa dilupain adalah saat aku kan tuh pernah ngajar SD. Nah, yang nggak bener-bener teringat ya, yang bener-bener teringat di dalam otakku adalah ketika mengajar kelas 1 SD. Ketika mengajar, si siswa itu di celana dan saya harus fokus untuk membersihkan itu dulu. Itu keren. Oh ya, pastilah. Kalau hal menarik yang saya ingat betul adalah karena saya di GIPS juga membawa anak-anak ke tempat-tempat masyarakat ya, di lingkungan sosial, maka saya merasa ada keterikatan dengan mereka. Jadi ketika mereka menangis, mereka bahagia, senang, tertawa di setiap kegiatan sosial di masyarakat, itu merupakan bagian hal yang saya ingat betul ya, seperti itu. Ada, dan yang paling berkesan sampai sekarang adalah ketika siswa saya bilang saya Satpol PP. Saya guru, dibilangnya Satpol PP. Kalau paling menarik itu kayak merasa disayang sama siswa. Jadi pernah ada siswa tiap hari datang belajar, bawain minum dan lain-lain, terus habis itu dia berhasil sekarang keterima di univ yang dia mau. Rasanya senang deh. Apa ya? Keseruan ketika belajar bareng di luar jam wajib gitu. Jadi kita belajarnya lebih kayak apa ya? Jalinan hubungannya itu lebih deket kayak gitu, nggak hanya sebagai siswa dan guru, tapi kita juga bisa kayak kakak adik kayak gitu. Terus suka jalan bareng, belajar bareng dan seru-seruan lagi. Yang menarik dan lucu apa ya, Miss ya? Mungkin sering digombalin kali ya. Mel, kayaknya banyak nih. Oke, karena dari awal saya memang jadi pengajar boarding school ya, jadi kita tahu sendiri anak-anak boarding mereka bertempat di situ, sekolah di situ, asrama juga di satu tempat yang sama gitu lah. Jadi akrab sih sama mereka, jadi tempat curhat karena kadang-kadang mereka menganggap kita itu adalah pengganti dari orang tua mereka yang jauh seperti itu. Jadi untuk keakrabannya kalau saya membandingkan dengan kehidupan saya masa SMA, lebih akrab yang ini, yang menjadi guru anak-anak boarding gitu. Jadi hubungan antara guru dan anak-anak itu lebih rekat dibanding dengan guru yang mungkin peserta didiknya pulang ke rumah setiap harinya. Seperti itu kira-kira sih menariknya. Kita jadi banyak berbagi gitu loh dengan mereka. Betul banget. Kalau Miss Widi gimana? Kalau dari saya ya, selama di sini kan kebetulan jadi wali kelas juga. Sebelumnya saya belum pernah nih jadi wali kelas. Wow. Nah kebetulan kan saya juga belum menikah dan belum punya anak ya kayak Mamel ya. Nah ketika jadi wali kelas tuh berasa kayak punya anak. Walaupun emang bukan dari ini ya, dari anak sendiri gitu ya, tapi tuh berasa aja mereka karena sering curhatnya ke kita ya Mamel ya, anak-anak apalagi anak boarding, sering ngeluhnya ke kita yang tahu seluruh cerita mereka, sedihnya mereka, marahnya mereka, jadi memang benar-benar kayak jadi orang tua mereka di sini. Mungkin dari awal sampai sekarang itu yang menarik dan lucu, anak didik saya itu semacam memberi label sama saya. Mungkin ibu juga dengar kan suara saya seperti apa, label saya seperti apa. Gimana kira-kira? Dari suara gimana kira-kira? Medok ya? Nah itu yang sangat lucu sekali. Jadi dari dulu sampai sekarang ini saya itu dikasih label sama anak-anak medoknya. Jadi sering sekali kata-kata saya itu ditirukan sama mereka. Tapi nggak apa-apa, itu adalah khas saya. Ya deh, selama anak-anak itu merasa nyaman dengan saya, apa yang saya jelaskan, apa yang saya latih, anak-anak merasa nyaman, nggak apa-apa saya dikasih label seperti itu. Itu yang menjadi kelucuan di saat saya ngajar, anak-anak sering menirukan
apa yang saya omongin gitu. Baik. Tantangan menjadi guru menurut aku adalah berusaha untuk menjadi apa yang diinginkan oleh siswa. Itu tantangan. Jadi kita harus pandai melihat situasi dan keadaan. Oke, hal terberatnya adalah tantangan kita menghadapi perbedaan-perbedaan generasi mereka. Karena kita berada pada generasi yang lain, sedangkan mereka generasi Z. Sehingga kita mencoba untuk mendalami bagaimana posisi mereka. Itu hal terberat menurut saya. Tantangannya itu adalah ketika saya tidak bisa mengerti apa keinginan siswa saya sih sebenarnya. Menghadapi siswa Gen Z berat banget. Anak Gen Z itu susah ditebak. Apa ya, memahami karakter mereka satu sama lain, karena kan setiap anak itu punya karakter yang berbeda dan punya kemampuan yang berbeda juga di setiap bidang. Ini nih, yang nggak suka hitungan tuh menjadi tantangan terbesar buat saya. Tantangan terberat kalau buat saya kayaknya semuanya nggak gampang deh, Mas. Iya, apalagi ini tahun pertama saya kan, jadi ini jadi apa ya, jadi langkah awal banget gitu buat saya karena kan menyusun semuanya dari awal. Jadi ya itu sih Miss, karena awal buat saya jadi ini nggak gampang gitu sih karena di awalnya. Oke, mood menaklukkan mood anak laki-laki, saya laki-laki sih ya, karena tapi pada umumnya menaklukkan mood mereka yang mungkin motivasinya turun naik, itu sih yang masih sampai sekarang masih perlu dipecahkan gitu loh, masih perlu belajar terus dan terus. Kalau dari saya sih ini Mel, memahami perilaku mereka, gaya belajar mereka, dan kepribadian karakter mereka kan banyak banget. Banyak itu banget. Ya. Banyak banget. Jadi apalagi kalau misalnya pas jadi guru baru nih masuk di satu kelas tuh kayak harus, aduh gimana nih caranya biar bisa dapetin hati mereka nih. Oke. Tantangannya itu, dan kayak setiap hari kalau misalnya mau ngajar nih pakai cara apa lagi ya, pakai metode apa lagi ya biar mereka tuh nggak bosen kayak gitu. Itu benar-benar harus mikir banget, muter otak, ngurus otak, banyak cara dilakukan. Karena saya di lapangan ya, mungkin kalau di kelas mungkin tidak jadi masalah ya, seperti guru-guru yang lain menjelaskan apa yang materi kita ajarkan. Tapi yang menjadi tantangan adalah di saat di lapangan, ya mau nggak mau kita itu harus bisa mencontohkan. Versi saya adalah berusaha untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Solusinya itu adalah dengan cara kita mengikuti generasi mereka ya. Mereka suka apa ya, TikTok atau suka media sosial, kita ikutin ya. Kemudian kita bisa melihat hal positif apa yang bisa diambil dari situ, dan kemudian hal negatif yang kemudian kita bina dan kita bimbing untuk mereka kemudian menjadi lebih baik. Oke, versi saya itu biasanya itu saya jadi mereka. Maksudnya saya jadi mereka tuh, oke mereka kayak gini kenapa sih? Saya coba berbaur dengan mereka, dan akhirnya dari situ saya merefleksikan diri. Oh ternyata tuh mereka tuh pengennya seperti ini loh. Tidak semua siswa itu sebenarnya mau menentang gurunya, tetapi ada saatnya mereka pengen dimengerti juga oleh gurunya. Oke, harus berempati. Kita harus berempati ke siswanya tentunya ya, supaya bisa memahami mereka dan memberikan treatment yang tepat. Biasanya kalau saya sih saya pahami dulu tuh karakter mereka seperti apa, mereka itu mau belajarnya itu gayanya seperti apa, dan nanti saya akan menyesuaikan terkait metode atau model pembelajaran biar mereka itu suka pelajaran ekonomi kayak gitu. Cara mengatasi perilaku yang berbeda-beda, kalau saya biasanya lebih ke ngedeketin secara personal sih Miss. Jadi mungkin kadang ada anak yang dia disinggung di depan kelas semuanya langsung kena. Tapi sometimes ada anak-anak yang perlu dikasih tahu, perlu disayang dulu gitu ya, baru dia mau deket sama kita gitu. Jadi emang beda-beda sih Miss. Jadi kita mungkin perlu kasih takaran sayangnya itu seberapa sih gitu. Oh, cara mengatasi ya? Cara mengatasi dari sekian lama mengajar saya, mungkin dibanding dengan guru-guru di luar sana, pengalaman mengajar saya masih begitu singkat gitu ya. Tapi dari situ saya mungkin punya tips begini, kita harus mengenali satu persatu peserta didik kita, jangan sampai kita terlewat satupun mengenali mereka. Oke, kalau dari saya biasanya saya mencoba jadi pendengar dulu nih dengan mereka. Mereka mau cerita apa aja, mau ngomong apa aja, saya dengerin semuanya sambil
ini ya, sambil observasi ini anaknya gimana ya, tipenya gimana ya, sukanya apa ya nih ya. Nah dari situ nanti pas misalnya udah sering kita dengarkan, hatinya udah kita rebut, nah biasanya tuh belakangnya udah lumayan aman deh. Oke. Oh, baik-baik. Itu juga termasuk tantangan ya. Karena kadang-kadang kalau di lapangan kan anak putri ini yang sangat sulit sekali diajak ke lapangan, diajak bergerak. Nah, mungkin saya bisa memecahkan tantangan itu dengan variasi, ya kan? Apa yang menjadi kesukaan mereka, terus kemudian apa yang menjadi pengalaman mereka. Nah, itu kita bisa terapkan di lapangan seperti itu. Wow, kalau cerita gaji ya, dibilang sebanding ketika ngelihat anak-anak happy itu sudah jauh lebih enak daripada gaji yang ukurannya rupiah gitu enggak. Karena orientasi saya bukan itu untuk mengajar. Untuk di kelas yang saya rasakan itu sepadan saja ya Bapak, Ibu. Karena kalau gaji itu adalah hal yang relatif ya. Tapi yang saya rasakan sangat mencukupi sekali dan sesuai dengan kerja kita ya, meningkatkan dan menghasilkan prestasi kepada siswa kita. Tuh. Bergantung ya, karena kan guru sendiri itu kan sekarang dibuat kayak kasta gitu. Ada yang honor lah, ada yang kontrak lah, ada yang sudah karyawan, bahkan ada yang PNS. Gajinya beda-beda kayak gitu. Jadi ketika sudah pas atau enggak itu bergantung. Relatif sih sebenarnya, tapi kalau misalnya ditambah lagi juga mau. Sebenarnya gini sih, kalau masalah gaji itu relatif. Tapi kalau mau jadi orang kaya, jangan jadi guru. Jadilah pengusaha. Karena jadi guru, ya gitulah. Tapi kita ada satu hal yang bisa, apa ya namanya ya, kita nggak kaya dari sisi harta, tapi kita kaya dari sisi pahala, seperti itu. Sebanding atau enggak tuh, kalau saya sih sebenarnya karena ini tahun pertama ya, jadi kalau yang saya lihat sih saya pengen cari pembelajarannya dulu sih. Tapi gaji juga perlu dipertimbangkan. Karena kan gimana kita mau optimal ngajar gitu kan kalau gaji nggak mendukung gitu. Jadi kalau kesesuaiannya tadi ya Miss ya, kesesuaiannya kembali ke masing-masing lagi sih Miss. Cuman kalau yang saya hadapi sekarang atau saat ini, bagi seorang guru yang masih pemula seperti saya, itu udah sangat saya syukuri sih gitu. 1, 2, 3. Relatif. Karena apa ya, kalau bicara cukup, kita bisa ngatur biar itu cukup. Kita dikasih lebih pun kita bisa, apa ya, kita bisa habis juga gitu lah. Jadi ya tergantung ke kita sendiri sih gimana cukup nggak cukup. Tapi jangan lupa untuk mensyukuri apa yang kita dapat gitu. Karena gini, hal yang bisa saya pelajari dari situ gini sih. Jadi guru kita mencoba menebarkan sebuah kebaikan, yang mana kita mungkin nggak bisa dapat kebaikan dari siswa kita yang kita nggak bisa dapat kebaikan dari mereka, namun mungkin kita harus positive thinking, kita akan dapat kebaikan dari tempat lain. Kira-kira seperti itu. Gini ya, dari awal saya sampaikan pertanyaan yang di awal tadi ya kan, bahwa saya di sini adalah menjadi bangga ya kan apabila bisa membuat orang itu bisa berprestasi. Nah, jadi dari niat itu saya nggak memperdulikan apa yang saya dapatkan gaji, taruhlah seperti itu ya. Nah, jadi gaji itu tidak menjadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah saya merasa bangga apabila orang bisa berprestasi karena saya tentunya gitu. Pengajar atau pendidik? Pengajar. Karena saya nggak tahu secara spesifik pengajaran pendidik versinya saya. Ketika saya mengajar, saya bisa belajar dari saya mengajar itu. Itu sih. Saya pendidik. Karena pendidik itu tidak hanya mengajar, tapi juga membina, membentuk karakter mereka untuk bisa lebih baik ya, seperti itu. Nggak milih, tapi kedua-duanya. Oke, alasannya kayak gini. Kalau mengajar itu sudah pasti kewajiban seorang guru.
Namun guru tidak hanya sekedar mengajar atau menyampaikan pengetahuan saja, tetapi guru betul-betul menjadikan dirinya sebagai sosok yang pantas untuk ditiru dan digugu. Guru juga menjadi role model, bukan hanya di kelas, tetapi juga di luar kelas. Dua-duanya sih, kita juga mendidik anak supaya punya karakter dan visi hidup yang baik, juga mengajarkan bagaimana siswa membangun level kognitif. Jadi menurut saya dua-duanya, mendidik dan mengajar. Sebenarnya dua-duanya ya, kalau pengajar kan kita transfer knowledge gitu sama orang lain atau sama siswa kita. Kalau sebagai pendidik kan kita bisa memberikan suatu hal yang positif, membentuk karakter mereka, mengajarkan mereka tentang tata cara, mana yang baik, mana yang benar, kayak gitu. Pengajar atau pendidik, kalau buat saya keduanya penting, cuman lebih ke pendidik sih kalau saya. Kalau pengajar itu dia di dalam kelas aja kan, cuman kalau pendidik itu dia kayak harus jadi role model gitu. Jadi gimana caranya sih kita tuh nggak cuma jadi guru di dalam kelas, tapi juga di dalam hidup kita jadi guru buat orang lain gitu. Dan diri kita sendiri sih. Dua-duanya. Kenapa Miss? Oke, kalau sebagai pengajar ya jelas, karena kan tugas guru itu kan memang mengajar di kelas, transfer ilmu ya, berkaitan dengan pelajaran. Kalau misalnya pendidikan biasanya berkaitan dengan karakter nih. Biasanya lebih banyak kok di luar kelas nih, ketika mereka ketemu kita, bagaimana kita bisa mengayomi mereka, mengarahkan mereka berperilaku setiap hari. Pas misalnya mereka mungkin ada masalah atau mereka lagi bingung tentang urusan mereka sih, baik di pendidikan ataupun di hal-hal lain, kita berperan juga di situ untuk mengarahkan mereka jadi lebih baik. Karena kan masa-masa anak-anak sekolah kan memang masih perlu banget bimbingan. Nggak seperti orang dewasa yang udah bisa jalan ngurus sendiri. Iya betul. Jadi kalau sekedar menyampaikan ilmu, kalau sekedar mengajar, mungkin selain guru mereka pun bisa dapat sumber lain gitu untuk belajar. Namun untuk mendidik, terlebih dengan informasi yang begitu banyak bisa didapat oleh siswa kita sekarang, seorang guru perannya mesti harus bisa mengarahkan. Di situ sih bimbingan, fungsi membimbingnya yang perlu. Kalau saya pendidik, ya, mau tahu alasannya? Ya, alasannya gini, kalau mengajar kan, apa yang kita sampaikan anak-anak sudah bisa, ya kan, itu sudah selesai. Tapi kalau mendidik, jadi mendidik itu luas artinya, itu pengetahuan saya ya, luas artinya mendidik karakter, tingkah laku, ya kan. Nah itu salah satu tujuan menjadi pendidik. Gitu. Makanya saya memilih pendidik daripada mengajar atau melatih. Gitu. Harapan untuk seluruh guru Indonesia, hai Bapak Ibu guru, semoga kita bisa lebih memantaskan diri untuk bisa menjadi guru yang benar adanya. Itu aja sih. Oke, saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu semua, guru-guru Indonesia yang hebat, maka tetap seperti guru yang hebat ya, dengan berbagai macam kendala. Saya tahu di luar sana banyak sekali kendala-kendala, tidak hanya fasilitas dan lain sebagainya. Maka kita tetap harus semangat ya untuk menjalankan amanah dari Allah Ta'ala ya, dari Tuhan Yang Maha Esa, dan juga bisa menjadikan anak-anak kita ya lebih cerdas, lebih unggul, bahkan tidak hanya secara nasional di Indonesia, tetapi secara global di internasional. Harapannya adalah guru jangan mau menyerah dan jangan mau kalah dengan siswa-siswanya. Siswa di kelas belajar, maka guru juga perlu belajar. Tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Halo semua guru di Indonesia, Happy Teachers Day, tetap semangat, tetap belajar, dan tentunya tetap berikan yang terbaik untuk siswa kita. Karena masa depan mereka salah satunya ada pada kita. Thank you. Halo semuanya, Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia, tetap semangat mengabdi sebagai pendidik pencerdas generasi masa depan. Meskipun ya gaji seadanya atau sering macet ya, kita harus tetap semangat. Yakinlah, jikalau di dunia kita tidak mendapatkan balasan, tetapi di akhirat insya Allah Tuhan akan membalasnya. Thank you, Happy Teachers Day. Harapan saya buat seluruh guru di Indonesia yang pasti semoga selalu bahagia untuk membersamai para siswanya. Selalu kasih yang terbaik bagaimanapun keadaannya, apapun kondisinya.
pokoknya berusaha untuk bahagia ketika mengajar. Itu aja sih, Miss. Thank you. Harapan ya, Miss. Harapan Mama apa, Bang? Semoga kehidupan guru itu menjadi mungkin lebih sejahtera. Amin. Semoga lebih bersemangat untuk menjalani hari-harinya. Jangan pernah bosan untuk selalu bertemu dan mengarahkan hal-hal kebaikan kepada siswa dan siswi kita dimanapun kita berada. Semoga untuk guru dimanapun mereka berada mendapatkan tempat terbaik untuk tumbuh dan berkembang memaksimalkan potensi mereka masing-masing. Apa ya? Kalau bisa harapannya seperti yang saya lakukan, taruhlah seperti itu ya, menjadi bangga, menjadi senang apabila bisa membuat orang itu bisa berprestasi, membuat orang itu bisa, membuat orang itu pintar, membuat orang itu bisa sampai levelnya bisa lebih tinggi daripada kita. Jadi seperti itu. 1, 2, 3. Happy Teachers Day!